Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Setianingrum, mahasiswi dari jurusan Informatika dengan NIM 23040102060. Saya di sini akan mempresentasikan UAS pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang information system atau sistem informasi. Sistem informasi di sini adalah suatu sistem yang terdiri atas hardware, software, networking, pengolahan data yang berasal dari awalnya itu pengumpulan, penyimpanan hingga penampilan data dari suatu sistem sehingga bisa untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa komponen dari sistem informasi sesuai dengan yang ada di tampilan. Yang pertama yaitu input. Di sini berisi data mentah yang masuk ke dalam sistem, bisa berupa video, formulir, kemudian bisa juga berupa data-data hasil pemilihan calon pegawai. Kemudian yang kedua, komponen berupa hardware, yaitu perangkat fisik untuk memproses data. Perangkat fisik di sini yaitu suatu perangkat yang bisa dilihat oleh panca indera panca indera manusia, yaitu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa berupa yaitu printer, tulisan scanner, kemudian keyboard. Untuk komponen yang kedua yaitu software. Software adalah program atau aplikasi pengolahan data. Contoh dari software di sini bisa berupa aplikasi akuntansi, aplikasi pengolahan data, sistem operasi. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu data. Data merupakan fakta atau informasi yang diolah oleh sistem. Bisa berwujud angka, kemudian bisa berwujud berupa video, suara, dan lain sebagainya. Kemudian prosedur yaitu suatu langkah atau aturan dalam suatu sistem sehingga dapat menjaga keteraturan dari sistem tersebut. Prosedur ini bisa berwujud berupa dokumen, kemudian bisa berwujud hmm, hmm, apa ya, selain dokumen juga bisa berupa aturan yang lain yang secara tertulis sebagai role untuk seorang pengguna atau end user untuk melakukan suatu penginputan di sistem. Kemudian people atau disebut juga sebagai pengguna sistem informasi. Di sini bisa menggunakan beberapa role, yaitu role end user, operator, administrator, dan lain sebagainya. Kemudian output, komponen output di sini yaitu hasil dari pengolahan data. Hasil dari data yang sudah diolah tadi akan menghasilkan suatu informasi, di mana informasi tersebut dapat sebagai acuan suatu pimpinan untuk mengambil suatu keputusan yang mendesak tetapi tepat sehingga untuk kemajuan perusahaan itu menjadi lebih terjamin. Dan yang terakhir komponennya yaitu customer support, yaitu berupa dukungan bagi pengguna sistem informasi. Di sini bisa berupa helpdesk dan lain sebagainya. Lanjut, kemudian di sini ada sebuah gambar tentang sistem boundary dan automation boundary. Perbedaannya, jika di sistem boundary, yaitu membatasi seluruh sistem informasi dari lingkungan luar,
Sedangkan untuk automation boundary, yaitu membatasi proses otomatis dari komputer dan proses manual yang dari penginputannya yaitu oleh manusia. Kemudian di sistem boundary, semua komponen pada gambar berada di dalam. Kem- Kalau untuk automation, itu hanya terdiri atas komponen otomatis berupa hardware, software, dan data. Sedangkan untuk komponen manual berisi oleh people dan beberapa prosedur yang ada di luar sistem maksudnya. Kemudian sistem boundary fokus pada cakupan sistem secara keseluruhan, sedangkan untuk automation boundary hanya berfokus pada tingkat otomasi dalam sistem. Contohnya dari sistem boundary yaitu berupa hardware, software, people, data, prosedur, input-output, customer support system. Sedangkan untuk automation boundary ada hardware, software, data, kemudian people, dan sebagian prosedur yang berupa prosedur manual dokumentasi. Kemudian yang terakhir perbedaannya yaitu di sistem boundary membatasi seluruh sistem informasi dari lingkungan luar seperti yang di awal tadi. Selanjutnya, di sini terlihat gambar activity diagram di mana ada simbol-simbol dari diagram activity. Yang pertama yaitu starting activity, yaitu berupa bulatan hitam, disebut juga dengan pseudo, yaitu titik awal aktivitas dalam suatu diagram, yaitu untuk menunjukkan proses awal dari suatu workflow. Kemudian ada juga transition arrow, yaitu sebuah anak panah yang arahnya sesuai dengan arah dari sistem yang dibuat. S- Ini menunjukkan urutan eksekusi atau alur perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Kemudian ada juga yang bentuknya lonjong seperti ini. Ini disebut sebagai activity, yaitu mempresentasikan aktivitas atau aksi yang dilakukan dalam suatu proses. Bisa berupa kata kerja seperti yang ada di gambar ini, yaitu prepare report, mempersiapkan laporan report. Kemudian ada juga synchronization bar, khususnya disebut juga sebagai uh, fork atau split, yaitu yang memecah alur aktivitas menjadi beberapa aktivitas yang berjalan secara paralel. Jadi, dimisalkan dari awal itu tuh lanjutan dari workflow yang sebelumnya, yaitu pertama review finansial, kemudian dilanjutkan ada prepare report. Nah, untuk selanjutnya diteruskan synchronization bar ini, maka dari prepare report itu tuh akan menghasilkan dua aktivitas, yaitu bisa lanjutan aktivitas dari prepare report tadi, dan kedua bisa lagi aktivitas yang lain. Jadi untuk memisahkan dua hasil dari aktivitas sebelumnya. Kemudian ada synchronization bar atau join, yaitu kebalikan dari synchronization bar yang split, yaitu menyatukan dua aktivitas untuk menghasilkan satu aktivitas yang hasilnya tuh sama. Kemudian ada discussion activity, bentuknya tuh seperti belah ketupat, yaitu untuk menggambarkan alternatif penggambaran keputusan dengan simbol berupa belah ketupat ini, yaitu pengambilan keputusan bisa berupa yes atau no. Ada juga another way to show discussion, sama, intinya seperti discussion activity, tapi bentuknya hanya berbeda seperti gambar activity, tapi ada percabangan lain di sebelah kiri atau kanan.
Selanjutnya ada swimlane. Swimlane adalah yang memisahkan aktivitas berdasarkan aktor atau bagian sistem yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Swimlane ini berbentuk kotak, kotak yang membatasi workflow yang ada, suatu workflow yang ada di dalam swimlane tadi. Kemudian yang terakhir, diagram activity dari model of workflow. Di sini yaitu suatu aktivitas seorang pelanggan akan melakukan penawaran. Nah, di sini eh, ada beberapa bagian, yaitu bagian customer atau pelanggan, sales person atau SPG, kemudian technical expert, yaitu ahli teknisi, dan yang terakhir bagian sistem. Untuk yang bagian pertama, yaitu di bagian pelanggan, kita mulai aktivitasnya dengan beginning node, yaitu dari awal dari kegiatan awal dari workflow ini, pelanggan melakukan request quote atau permintaan penawaran kepada salesman. Kemudian dari sisi salesperson ini akan melakukan develop notes of requirement, yaitu suatu menyusun data kebutuhan. Setelah eh, SPG tersebut melakukan penyusunan data kebutuhan, jika didapatkan suatu kesulitan, maka ada dua discussion. Yang pertama, jika SPG tersebut mengalami kesulitan, bisa meminta bantuan kepada ahli teknisi untuk melakukan cek requirement atau memeriksa kebutuhan. Jika permasalahan tersebut bisa terselesaikan oleh SPG sendiri, maka bisa meneruskan aktivitasnya, yaitu enter data in enter data into sistem, yaitu menginput datanya penawaran dari customer tadi ke dalam sistem. Nah, kalau untuk yang bagian ahli teknisi tadi, jika dia mendapatkan request dari request bantuan dari SPG tadi, dia akan melakukan cek rekrutmen, pemeriksaan kebutuhan. Jika sudah diperiksa dan hasilnya sudah didapat, maka dia juga akan melakukan enter data atau memasukkan data ke dalam sistem. Dan di bagian sistem ini akan melakukan calculate code atau melakukan penjumlahan dari penawaran tadi. Hasilnya akan diproses oleh sales person atau SPG tadi untuk mereview the code atau di bahasa Indonesianya yaitu meninjau penawaran. Dari hasil tinjauan penawaran itu ada dua kemungkinan. Jika penawaran tersebut oke, maka akan balik lagi ke bagian aktivitas yang pertama, yaitu memasukkan penawaran ke dalam sistem. Kemudian jika tidak terjadi penawarannya gagal, maka yaitu penawaran tersebut masuknya ke bagian sebagai penerimaan penawaran sebagai order. Setelah semua aktivitas tadi selesai, maka dihasilkan final note, yaitu penutupan dari activity diagram tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.